Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asrorudin. Nah, teman-teman ya, di video kali ini saya akan memperlihatkan video ya, video dimana tentang kejamnya pinjaman online ilegal. Dan di sini saya ambil dari sumber berita sih ya. Oke, langsung aja kita simak videonya dan akan saya sedikit jelaskan ya apa yang saya ketahui teman-teman ya. Mungkin kita lihat bareng-bareng ya. Tadi kebetulan waktu itu saya lagi butuh uang. Nah, jadi di sini ada seseorang yang diundang di acara Hotman Paris ya. Jadi dia melakukan pinjaman ilegal, dan seperti apa sih? Langsung aja kita dengerin. Uang kecil sih untuk biaya kuliah, saya lagi kuliah juga bang. Saya masuk nih, ada aplikasinya. Kita masuk ke App Store, lalu kita isi biodata. Di situ minimal pinjam itu 1 juta. Langsung kau isi Ya, semua, isi semua. kasih KTP, Iya, nggak usah wawancara. nggak usah. 5 menit dia langsung telepon. Oke? Oh ya, dengan Pak Donald, Pak. Terima kasih, data sudah kita terima dan akan kita proses dalam waktu secepat mungkin. Masih sangat indah gitu ya? Iya, Masih iya. sangat ramah gitu ya? Sopan gitu. Tuh, denger ya. Sangat indah, ramah ya. Biasa kalau kita suatu aplikasi yang mau meminjamkan ke kita, pasti dia akan mengeluarkan kata-kata manis ya. Gimana caranya orang itu bisa minjem? Mungkin di kalian di sini pernah ada beberapa yang ngalamin yang kayak dapat SMS, dapat WhatsApp ataupun dapat telepon tawaran untuk pinjaman. Itu hati-hati ya. Kalau ilegal jangan mau ya. Kalau kalian emang udah siap untuk mempermainkan aplikasi ilegal ya silahkan saja. Kita simak lagi videonya ya, seperti apa. Ya, terus? Oke Pak, saya tunggu, saya bilang gitu. Nah, ternyata benar, 5 menit kemudian langsung cair Kemana uang itu? Di rekening bank? ke rekening saya. Ke rekening bank? Ya, ke rekening bank saya. Oke, terus? Nah, dia bilang, Pak, uangnya sudah masuk, boleh dicek. Saya cek, yang masuk ternyata sekitar 600-an. Tadi dulu, Tadi kau pinjamnya pinjam berapa? 1 juta. 1 juta. Tapi dikirim 600. Iya. Itu kau nggak Gila men. Dia pinjem 1 juta ya. 1 juta yang dikirim 600.000. Ini sama halnya kayak jebakan Batman ya. Saya yakin di sini banyak yang ngalamin ya. Untuk kalian yang ngalamin hal kayak gini, coba kayak gimana, coba kalian berbagi cerita di kolom komentar ya. Bayangkan memang betul kalau kita kayak dapat ditawaran itu kayak misalkan pinjem 1 juta akses sekarang, ataupun ada di aplikasi misalkan 1 juta tenor 30 hari. Pas kita ngajuin ternyata itu ada perubahan yang tidak kita ketahui ya. Jadi itu kayak seolah-olah semaunya dia gitu ya. Tidak ada kesepakatan antara dia dan kita. Jadi semau dia gitu ya. Sama halnya kayak penipuan aja gitu teman-teman ya. Hati-hati ya pinjaman online ilegal. Kita lihat lagi. nanya? Enggak, saya nggak nanya, orang dia begitu saya masukin ke aplikasinya data-data saya, dia langsung telepon. Ya. Dia langsung telepon dan udah habis itu saya langsung wah, senang lah gitu, wah dapat juga berarti. Lalu Dia nggak nanya dulu. pinjamanku 600.000 atau 1 juta? Gitu lu nggak nanya? Nah, sekarang nomornya nggak bisa dihubungin lagi, Pak. Oh, nggak bisa dihubungin lagi? Udah coba nelfon nggak bisa dihubungin lagi. Oke, terus uang itu Nah, biasanya ya kalau yang untuk orang-orang penelpon dari pinjaman online itu biasanya emang kita nggak bisa nelpon balik gitu ya. Dia biasanya nelpon nomor telepon tapi khusus untuk nelpon. Tapi kalau ditelepon nggak bisa, biasanya dialihkan gitu teman-teman ya. ke bank mana kau kirim? Ke bank saya, Pak. Habis itu saya coba cek, ternyata masuk uang, memang ada yang masuk, dan saya lihat pengirimnya nggak jelas gitu dari siapa, tapi uang masuk sekitar 600-an. Nggak ada nama PT-nya atau apa? Nggak ada? Apa tulisannya? Nggak Dari ada. siapa? Kirim uang? Nggak ada. Cuma begitu kita mau pembayaran, itu temponya 7 hari. 7 hari, Harus dikembalikan. ada yang nelpon, Pak Donald, 2 hari lagi jatuh tempo. Tolong segera lunasin supaya Bapak bisa naik limit untuk pinjaman berikutnya. Oh, ditawarkan juga Iya. limit untuk pinjam Iya, lagi. kayak Nah, Kau tanya nggak lunasin yang mana? 600 atau 1 juta? Saya belum nanya, Pak. Saya bilang berapa ya Pak, saya harus bayar. Boleh dicek di aplikasi. Begitu saya cek, waduh, 1.100.000 saya harus Oh, bayar. udah nanya, udah naik berarti ya? Iya. Bahkan sebelum jatuh Kamu nggak tempo. pernah nanya, kan saya pinjam 1 juta tapi yang cari 600. Tuh, tadi 1,1. 400 Jadi mana? kata-kata itu kayak menghipnotis gitu. Jadi kita seolah-olah bayar, nanti kita ditawarin lagi yang Jadi itulah ya teman-teman ya. Saya sedikit menjelaskan ya. Makanya kita harus berhati-hati kalau kita mau melakukan pinjaman online. Kalau bisa sih jangan ya, mau ilegal ataupun legal ya.
apalagi yang ilegal. Dia tuh pinter banget untuk kayak doktrin pemikiran kita biar kita itu bisa percaya terus bisa tergiur gitu teman-teman ya. Kita lanjut. Lebih bagus lagi gitu. Nah, jadi kan kita nggak ada kesempatan untuk nanya dia. Terus? Jadi begitu dia bilang boleh dicek aplikasi, saya cek aplikasi, wah 1.100.000 dan boleh bayar melalui minimarket, boleh bayar melalui bank. Nah, saya bilang kalau melalui bank apa aja banknya, dia kasih tunjuk, terus kita dikasih virtual account, kita harus bayar 1.100.000, padahal pinjaman saya sekitar 600-an. Itu hanya 7 hari. 7 hari. 2 hari sebelum 7 hari. Berarti hampir 100%. 7 hari ya, cuma 7 hari pinjam 1 juta, uang yang dicairkan hanya 600.000 dan dia harus bayar dengan total selama 7 hari 1.100.000 lebih. Mantap ya. Hampir 100% Pak bunganya ya. Berikut bunga ya. Begitu ya. Ya oke, terus? Katanya sih itu uang biaya admin, biaya bunga segala macam saya kurang tahu. Oke, terus? Lalu dia bilang, Pak, tolong bayar sekarang supaya Bapak bisa ngajuin peminjaman lagi 1 menit cair. Bapak Langsung diproses. begitu uang masuk Bapak cek. Nah inilah ya, saya pernah ngalamin hal kayak gini, cuma saya nggak pernah ada ditawarin seperti ini, tapi saya nggak lanjut minjem gitu ya. Ada yang SMS, saya balas terus telepon gitu ya. Terus pas saya nyoba download aplikasinya kan bukan di Play Store dia ya, kayak di Google Chrome gitu ya. Pokoknya bener-bener ilegal lah gitu ya. Ini 7 hari Pak, ini lah. Bunganya mahal amat gitu. Ya Bu, iya Pak, karena Bapak ini peminjam awal gitu. Tapi ketika Bapak ini berhasil melakukan peminjaman awal terus berhasil melakukan pembayaran, maka Bapak itu akan di ACC lagi ketika mengajukan yang kedua kalinya dan bunganya akan lebih rendah. Itu rayuan maut ya. Jangan pernah percaya, saya pernah ngalamin kayak gitu. Nah, ini kita lihat lagi pinjamnya. Pinjam ulang, uang langsung masuk ke rekening Bapak. Saya coba, saya kan penasaran gitu, saya coba masuk, limit nambah 1.200.000. Tapi yang 1,1 kau bayar nggak? Saya bayar Pak, saya kan sebagai warga negara yang baik dan lain Duit kamu dari mana? Tadi aja meminjam 1 juta udah minjam. Sebelum gajian Pak. Kan, Oh, sebelum gajian. Iya, jadi kan masih ada uang Oke, gajian. jadi yang pertama udah lunas. Iya, Tapi langsung kau rugi 7 hari 500.000. kurang lebih segitu Pak. Ya you terima 600, lu sama Dini 7 hari ngasih uang ke orang lain itu 500.000 lebih ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ya. Ini video ini udah saya potong-potong sih teman-teman ya. Jadi saya cuma ngambil ke inti-intinya yang tertentu. Buat kalian bisa lihat di deskripsi ini soal video lebih lanjutnya, karena video ini saya ambil dari berita ya. Jadi saya nggak mau ngambil sumber asal kayak di video-video orang atau apa, tapi saya benar-benar di berita ya, kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini nanti ada penjelasannya dari Pak Polisi ya, kayak debt collector meneror gitu ya teman-teman ya. lu bayar 1,1. Jadi oke, terus Lalu dia tawarin lagi ada pinjaman 1.200.000, berarti naik limit jadi 200.000. Oke. Ternyata yang masuk itu sekitar 800-an juga. Berarti selalu diambil 400.000 setiap kali transaksi. Iya, benar, lu 800. nggak pernah lagi nanya ya, itu dibohongin. kenapa dipotok dikirimnya tidak sesuai dengan pinjaman? Lu nggak pernah nanya? yang kedua ini saya tanya Pak, saya Oke. tanya, lah kemarin Bapak bilang pinjamannya 1 juta, Sejuta, dikirim 600, tapi terus- ditagih 1,1. ya, saya tanya kenapa ini uang biaya admin segala macam, pinjaman kedua nggak akan seperti itu, tapi ternyata tetap sama. Terus apa yang terjadi? 1,2 ya? Iya, terus saya masih dikasih angin surga sama dia. Oh iya Pak, ternyata Bapak belum sesuai, kemarin Bapak telat sedikit bayarnya. Iya. Coba Bapak lebih cepat sedikit daripada nasabah yang lain, Bapak bisa dapat 1.200.000. Itu ngapain pinjam kalau bayar dalam tempo 3 hari? 1.200.000, Bapak pasti dapatnya 1 juta Pak. Itu Oke. begitu. Oh begitu Mbak, saya juga polos banget kan ya jawabnya. Lalu 7 hari juga jatuh temponya. Dia bilang ini sudah H-2, dia telepon lagi, Pak tolong dibayarkan Pak supaya Bapak naik limit lagi. Ya saya udah resah. Saya bayar tepat waktu aja deh, masih ada 2 hari lagi. Sayang loh Pak, padahal ini limitnya bertambah Dia jadi maunya manis banget 1.500.000. ya. Ini ya itulah ya, pinjaman online itu ya, kalau yang ilegal itu luar biasa ya rayuannya ya. Sekarang pinjem 7 hari, nah baru 5 hari aja udah suruh bayar gitu ya. Sedangkan kita 7 hari aja itu bunganya udah sabrek gitu teman-teman ya. Merayu. Yang nelfon saya kali itu cewek. Saya bilang maaf, saya bayarnya pas jatuh tempo aja. Oke. Nah, jatuh tempo saya bablas, saya lupa karena saya kan kerja juga. Ya. Saya Apa lupa yang dan lewat terjadi? sehari. Dia Jadi telepon berapa? saya. Jadi itu sekitar Nih, jatuh lewat dari jatuh tempo itu 1 hari teman-teman ya. Kita lihat seperti apa.
telat 1 hari. Pasti kalian banyak yang ngalamin seperti ini, saya yakin. Tambah 70.000 sehari. Oke. Jadi 1 Itu juta. terima kamu 1,2. Enggak, 1,2 masuk 800, bayarnya kita 1.310.000. Ditambah 70.000 jadi 1.380.000. Berarti sudah nambah hampir Sehari 70.000 dendanya, men. dalam tempo sekian hari. Kan yang terima kan cuma 800.000. Iya. Udah hampir 1,3 juta kan? Terus, nah lalu kelewat sehari. Saya bilang, dia telepon saya, Pak, Bapak harus bayar sekarang, kalau nggak Bapak dendanya semakin banyak loh Pak. Oke, nanti saya bayar agak sorean ya pulang kerja. Tahu-taunya setelah sejam kemudian ada yang kirim SMS ngeblast ke nomor saya semua. Tolong bilang sama Bapak Donald bla 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 segala macam agar utangnya segera dibayar karena dia lari dari hutang. Udah langsung disomasi ya? Iya. Di hari pertama terlambat. Iya. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau aplikasi ilegal itu ya, kalau misalkan kita telat sehari aja, jangan kita telat. Sebelum kita telat aja, kita itu udah dicecer, udah di WhatsAppin sama nomor-nomor WhatsApp yang tidak jelas dan beda-beda nomor dengan jam yang sama. 1 hari, 2 hari ya. 1 hari aja kita udah diteror seperti itu, apalagi 2 hari, 3 hari ya. Itu udah kacau banget. Dan data kita bisa aja disebarkan dan semua kontak yang disalin oleh dia bisa aja nantinya sama dia di WhatsAppin. Apalagi dituduh ya. Ini kan udah kayak penuduhan gitu ya. Tapi ini tenang aja, ada pasalnya teman-teman ya. Iya, lalu dari situ saya, waduh gimana nih, telat sehari aja, dia udah seperti itu, gimana nanti terlalu beberapa hari. Akhirnya saya bingung juga bagaimana kan, karena kan saya juga harus kerja, gitu. Akhirnya sehari itu juga saya bayar Pak. Jadi sudah selesai loh? Sudah selesai lalu. Kemudian memang Nah, ini ya, ini jawaban dari Pak Polisi ya, dari kantor di Humas Polri, dari Pak Dedi ya. 90 fintech yang sudah terdaftar ada pinjaman online. Sedangkan sisanya sebelum sangat banyak juga. Nah, 90 fintech ataupun 90 aplikasi berbasis pinjaman online yang sudah ber-OJK dan sisanya seabrek lebih dari 90 itu, nggak tahu berapa, itu tidak OJK. Cuman kalau di iklan itu rata-rata dia mengatasnamakan OJK ya teman-teman ya. Simak lagi nih ya dari Pak Polisi ini. Yang tidak terdaftar di OJK. Saat ini kepada pelaku, tadi salah satunya mungkin dari yang hadir itu, memang Polri menerapkan pasal-pasal bagaimana dia secara etika untuk menagih customernya dengan cara-cara intimidasi, mengancam, dan juga di sini kita terapkan juga pasal-pasal pornografi karena bagi customer yang tidak membayar itu dikirim video-video, mohon maaf, foto-foto yang sifatnya yang melecehkan, gambar-gambar video tersebut adalah video pornografi yang melecehkan. Kalau saya dikirimin sama di grupnya WA tadi. Oke, pornografi ya. Kemudian juga ya pengancaman juga 369 Bang. Kemudian 40, pasal 29 untuk ayat 4 Undang-Undang tentang pornografi tersebut. Kemudian juga kenalan Undang ITE pasal 27 ayat 1 dan 3. Nah, teman-teman ya, dari Pak Dedi ini dari Polri ya menyatakan ya, kalau misalkan kalian kayak diancam, itu kan masuknya ke ancaman ya. Misalkan kalian di WhatsApp nih dengan dalih-dalih, misalkan kalian minjem nih, terus WhatsApp dia itu si debt collector ataupun pihak aplikasi me-WhatsApp semua nomor yang disalin oleh dia, yaitu nomor teman-teman kita. Dan ketika mereka menyebar itu udah kena pasal dan itu udah pelanggaran dan itu bisa dilaporkan ke polisi ya, ada pasalnya. Karena itu masuknya pasal ancaman ya. Ada juga pasal yang untuk kayak apa? Pelecehan seksual ya. Saya pernah dikirimin, nggak tahu siapa ya, saya juga nggak kenal. Cuma dia mungkin dari pihak debt collector ataupun dari mana, dia menyebarkan bahwa orang ini telah mencuri uang. Dan fotonya itu, aduh parah banget ya. Jadi sebenarnya dia foto bugil gitu. Cuma emang itu editan, kayak dia muka dari leher ke sini itu muka dia ya, tapi ke sini badan orang, cuma diedit gitu ya. Terus ada kata-katanya ini maling uang gini dan itu disebar ke semua orang yang kontaknya pernah disalin oleh si aplikasi tersebut ya. Itulah ya.
Lanjut lagi teman-teman. Dan juga pasal 29 juga tentang ITE juga. Pinjaman Pasal online atau ITE. fintech ini awalnya memberikan kemudahan kepada nasabah atau kepada customer, sehingga customer atau nasabah itu tertarik dengan bujuk rayu ataupun dengan persyaratan-persyaratan yang mudah. Tapi setelahnya itu baru timbul masalah, karena sistem penagihan yang dia lakukan itu bisa langsung, bisa dia pakai pihak ketiga, debt collector. Debt collector itulah yang melakukan cara-cara penagihan yang di luar etika, Debt collector. atau melakukan suatu perbuatan melawan hukum gitu. Udah jelas banget ya di sini ya. Jadi pihak ketiga yaitu debt collector ya, yang melakukan penagihan-penagihan ganas ya teman-teman ya, karena mereka melakukan apapun itu untuk si konsumennya itu membayar. Jadi kalau pihak aplikasi udah nagih ke kita belum bayar, pasti dia mengalihkan data kita ke debt collector, dan debt collector lah yang ngincer kita gitu ya. Dan tadi Pak Polisi mengatakan ya mereka lah yang melawan hukum, dalam artian melanggar hukum ya, kayak misalkan nyebar WhatsApp yang aneh-aneh, apalagi kalau WhatsApp sampai ngancam-ngancam, apalagi kalau misalkan sampai ada yang ngalamin datang ke rumah terus ngancam-ngancam, apalagi sampai main kekerasan, itu laporkan ya. Apalagi kalau ada bukti, kalau bisa videokan atau fotokan. Jangan pernah takut teman-teman ya, mau itu ilegal ataupun legal. Kalau misalkan itu debt collectornya datang melakukan pemaksaan, jangan pernah takut ya, videokan ya. Dan kamu bisa ngomong dulu ke RT, RW ataupun tetangga setempat ya. Kalau misalkan ada debt collector mau datang, silahkan suruh datang aja, nggak usah takut ya. Jadi untuk video lebih lanjutnya, biar kalian benar-benar paham dan solusinya apa, kalian saya sarankan tonton video ini. Ada linknya di deskripsi, dan ini dari channel dari berita ya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya ya. Mudah-mudahan ya kedepannya lebih baik. Kalau saran saya sih apa ya, jangan gampang terbujuk ataupun jangan mudah mudah pasrah ya. Kita itu minjem uang di aplikasi pinjol itu sebenarnya termasuk salah satu pasrah. Memang saya pun ngalamin gitu, hal kayak gitu nggak bisa kita hindarin ketika kita mungkin ada kebutuhan dadakan ataupun ada musibah dan lain-lain ya. Tapi jangan sampai menjadi kebiasaan ya. Oke, mungkin cukup itu aja. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.